Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, Bapak Ibu sehat? Sehat. Jadi bisa ya melanjutkan materi untuk pagi hari ini setelah kemarin kita bertemu, ya? Bisa? Insya Insya Allah. Allah. Ya. Bapak Ibu, karena memang kita sudah bertemu kemarin untuk materi aspek bilangan, operasi bilangan, jadi untuk kali ini saya tidak akan memperkenalkan diri, tinggal Bapak Ibu baca saja sendiri di sini, ya. Jadi Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu dalam kondisi yang siap? Siap. Ya. Bapak Ibu kita tepuk semangat boleh? Kalau Boleh. tepuk semangat, semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, setelah kemarin kita masuk di operasi bilangan, hari ini kita masuk lanjut lagi ya. Lanjut lagi di materi yang selanjutnya, yaitu materi operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya Bapak Ibu, di mana materi ini merupakan bagian dari esensi aspek bilangan, di mana Bapak Ibu harus melalui materi ini dulu. Adapun pembelajaran kita pada hari ini tujuannya, yang pertama Bapak Ibu itu dituntut mampu menjelaskan operasi bilangan berpangkat, dan tujuan kedua Bapak Ibu menjelaskan operasi bentuk akar. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Siap? Siap Pak. Lanjut. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana Bapak Ibu harus mengenal dulu apa sih bilangan berpangkat dan bentuk akar itu. Jadi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini terdiri dari dua sub materi. Yang pertama bilangan berpangkat dulu, dan yang kedua bilangan bentuk akar. Untuk menentukan kelompoknya nanti Bapak Ibu akan saya bagi. Bapak Ibu dari sekian banyak peserta ini akan menjadi dua kelompok besar yang nanti akan mengampu materi masing-masing. Yang pertama materi bilangan berpangkat, dan yang kedua materi bilangan bentuk akar. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti gamesnya? Bersedia Pak. Games yang kita akan mainkan kali ini adalah games kendaraan. Bapak Ibu, jadi games kendaraan ini seperti yang Bapak Ibu lihat ada tiga jenis kendaraan di atas, yaitu kendaraan mobil, Motor. motor, dan beca. Di mana perbedaannya adalah dia memiliki jumlah roda yang berbeda. Ya, kalau motor beroda, Dua. kalau mobil beroda, Empat. kalau beca beroda. Tiga. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Untuk menentukan kelompoknya, ya, anggota kelompoknya Bapak Ibu akan saya ajak memainkan games kendaraan yang tadi. Kalau memainkan games ini kita harus bernyanyi Bapak Ibu ya. Nyanyiannya seperti ini. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Jadi Bapak Ibu nyanyi sambil membuat lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Kalau saya bilang menjadi motor, Bapak Ibu mencari temannya yang satu berpasangan dua orang. Jadi jumlahnya dua orang. Begitu sebenarnya kalau bilang menjadi beca, jadi Bapak Ibu akan mencari temannya beranggotakan tiga orang. Kemudian masih bilang menjadi mobil, Bapak Ibu akan mencari temannya beranggotakan 4 orang. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti? Mengerti Bisa. Pak. Bisa otomatis bisa mengikuti apa yang saya instruksikan ya Bapak Ibu. Bisa Pak. Oke, bisa dimulai sekarang. Boleh Pak. Oke, mari kita mulai. Bapak Ibu silakan bernyanyi ya bareng kita, bareng saya juga. Ya, 1, 2, 3 mulai. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, menjadi motor, menjadi motor. Ya ada orang ya, menjadi motor. Sudah Bapak Ibu? Iya, nyanyi lagi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil.
kecil menjadi becak, menjadi becak, menjadi becak. Sudah jadi becak ya? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, menjadi mobil, menjadi mobil empat, menjadi mobil. Oke Bapak Ibu, sudah beranggotakan empat ya? Ya silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sudah terbagi menjadi dua kelompok di mana masing-masing anggotanya beranggotakan empat anggota. Sudah Bapak Ibu sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Ya, kalau sudah berarti Bapak Ibu materi yang sudah saya bagikan sudah saya kirimkan di via WA. Di mana materi tersebut Bapak Ibu buat sebagai bahan presentasi nanti secara berkelompok. Kemudian Bapak Ibu langsung memilih ketua kelompoknya untuk yang mempresentasikan, langsung memilih salah satu dari anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu nanti. Jadi kelompok pertama akan membahas tentang bilangan berpangkat, dan yang kedua akan membahas tentang bilangan bentuk akar. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, silakan Bapak Ibu kerjakan. Ya, apakah ada kendala? Lancar Ibu Dani? Oh, kalau yang ini nanti kita ketik lalu tinggal diselesaikan, lalu nanti menunjukkan satu orang atau mempresentasikan hasil. Oke, bagaimana Ibu Ona? Ini dibuat di PPT. Nanti dikirimkan ke laptop saya biar nanti saya tampilkan. Biar tidak menggantikan ke laptop lagi. Bagaimana Pak KW? Silakan. Aman Pak. Ada pertanyaan? Untuk sementara aman Pak. Untuk sementara aman ya, alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu sudah selesai? Hasil diskusinya? Sudah fix materinya? Ya, silakan Bapak Ibu kirimkan ke WhatsApp terus. Biar saya ambil PPT-nya, biar saya tampilkan di sini. Baik Pak. Ya, untuk kelompok pertama yang membahas tentang materi bilangan berpangkat. Silakan satu orang sebagai presenternya presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan Ibu Dani. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan terkait operasi bilangan berpangkat. Yang pertama itu A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Yang kedua, A berpangkat M per N dikali A berpangkat O per P itu sama dengan A berpangkat M per N ditambah O per P. Selanjutnya A dikali B berpangkat M sama dengan A berpangkat M dikali B berpangkat M. Terus selanjutnya A dikali B berpangkat M per N itu sama dengan A berpangkat M per N dikali B berpangkat M per N dengan N tidak sama dengan 0. Selanjutnya A per B berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N dibagi B berpangkat N. Jadi N-nya ini yang di luar itu bisa dimasukkan seperti ini dengan syarat B pangkat N tidak sama dengan 0. Nah, itu hasil presentasi kami. Bapak Ibu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan waktu dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ibu Riana mungkin ada pertanyaan? Pak, di situ kan dibilang P tidak sama dengan 0 Pak. Itu kenapa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan luar biasa bagus, karena memang kalau dilihat guru di sekolah pun tidak banyak yang tidak menjelaskan sekitar itu. Mudah-mudahan sebagai informasi untuk Bapak Ibu kelak nanti pada saat di kelas bisa menjelaskan. Jadi kenapa P itu tidak sama dengan 0? Karena yang pangkatnya itu berbentuk pecahan. Jadi pecahan itu penyebabnya itu
tidak boleh 0. Kalau 0 berarti maka dia tidak bisa terdefinisi. Sehingga dilarang sekali P tidak sama dengan 0. Silakan Ibu Doni. Berarti sama juga Pak kalau misalnya yang syaratnya Samaannya dengan A? yang nomor 5 Pak. Ya, Kalau nomor- angkanya Tidak sama dengan ya, samaannya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Silakan kelompok 2. Baik Pak. Ya, Saya mewakili. ya ini PowerPoint-nya sudah saya tampilkan di depan. Ya, silakan Bapak Hasil. Mewakili Pak ya. Baik Pak, yang saya hormati Bapak Willy, Bapak Ismail dan teman-teman sekalian. Nah ini hasil dari analisis kami kelompok ada sifat-sifat dari akar pangkat. Yang pertama, akar pangkat n dari a pangkat n sama dengan a pangkat n per n. Ini. Kemudian yang kedua, akar pangkat n dari a tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar pangkat n dari a kali akar pangkat n dari a. Ini. Kemudian sampai 8, akar a tambah akar b dikali buka kurung akar a kurang akar b tutup kurung itu sama dengan akar a tutup kurung pangkat 2 kurang buka kurung akar b tutup kurung pangkat 2. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut materinya. Setelah tadi melakukan berpangkat, saya ingin mengorek lagi menyinggung tentang literasi matematika karena memang itu merupakan sasaran dari kurikulum Merdeka ya, di mana kemampuan siswa harus mengeksplor kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, pencapaian ini adalah pencapaian hasil Indonesia selama mengikuti tes literasi yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment, yang dimana bertugas menilai literasi matematika seluruh dunia. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan tes PISA ini atau literasi di sekolah masing-masing? Belum Pak. Belum pernah ya. Mudah-mudahan ada ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya soal literasi di mana kasusnya adalah perkembangan lichen. Jadi lichen itu adalah jenis lumut yang hidup di bebatuan. Ini adalah studi kasus berupa soal. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dan tolong dikerjakan kira-kira jawabannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu kerjakan sebagai soal latihan. Baik Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Dapat jawabannya? Ya, mari kita periksa bersama-sama. Sudah jawabannya sudah saya siapkan. Tinggal Bapak Ibu lihat saja apakah jawaban Bapak Ibu sama seperti jawaban saya. Ya. Ini sama. Yang sama boleh angkat tangan Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi jawabannya lichen itu yang ditemukan oleh Ivan itu baru usia 37 tahun. Bapak Ibu sudah punya. Jadi Bapak Ibu sama semua ya jawabannya seperti saya punya saya ya. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu memang hebat ya. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Ya silakan Ibu Dani. Kesimpulan pembelajaran hari ini untuk sifat bilangan berpangkat itu ada 10, sementara sifat untuk bilangan akar itu ada 8 Pak. Nah, luar biasa. Terus ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, memang saya ulangi lagi ya. Sifat bilangan berpangkat itu ada 10, kemudian sifat bilangan bentuk akar itu ada 8. Di mana sifat-sifat tersebut harus kita pahami, kita tanamkan kepada siswa agar mereka bisa paham, sehingga materi ini bisa kita transfer secara baik ke siswa dan siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Sampai di situ hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu ini adalah orang-orang hebat yang terpilih dari saklar masing-masing untuk belajar bersama kami, karena masa depan pendidikan Indonesia berada di tangan kita semua. Bapak Ibu,
mari kita akhiri ini dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa mungkin mengontak saya di dalam media sosial saya dan WhatsApp saya, di mana Bapak Ibu bisa mungkin mau berbagi ilmu dengan saya, ya, terkait pendidikan matematika tentunya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Saya salam yang kedua ya Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.